Christ alone, my hope is found. Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Dalam Matius 5 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Di sini Tuhan Yesus mengkaitkan bahagia dengan hidup yang murah hati. Saudara, bahagia itu tidak bisa dinilai dengan uang, meskipun orang biasanya secara tidak sadar sudah terpatri dalam hati dan pikirannya kalau banyak uang itu bahagia, dinilai dengan uang. Healing, belakangan ini kita sering mendengarnya. Piknik, lalu di tempat wisata yang dituju foto sekeluarga, semua tertawa, di bawahnya ditulis bahagia atau sederhana. Makan bersama dengan keluarga besar, sebelum makan duduk di meja, semua tertawa, hidangan penuh di meja, foto, lalu diupload di Instagram, Facebook, bahagia itu sederhana. Saudara, bahagia itu tidak bisa dibeli dengan uang, nilainya tidak bisa dinilai dengan uang. Kalau memang bisa dinilai dengan uang, ya kasihan. Bahagia itu sederhana bagi yang punya uang, tapi bagi yang tidak punya uang, bahagia itu tidak bisa dijangkau. Tuhan Yesus bilang gini, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Jadi kalau memang mau beli bahagia, okelah, bayarlah dengan murah hati. Murah hati itu berarti suka memberi pertolongan, baik pikiran, tenaga, waktu. Kalau kita mendengar orang curhat, menjadi pendengar yang baik, itu murah hati, kita berikan waktu kepada dia. Atau bahkan juga memberikan uang, kalau orang itu perlu uang, bagian dari harta kita. Pokoknya murah hati itu kemauan untuk menolong orang lain, memberkati orang lain. Siapa yang kita tolong mendapat kemurahan hati kita? Siapa saja. Ya, saudara-saudara, Tuhan Yesus bilang tentang murah hati, bukan kepada orang tertentu. Tidak perlu dipertimbangkan siapa yang menerima kemurahan hati kita. Orang benar, orang nggak benar. Nah, kita kan tidak dipanggil menjadi hakimnya orang benar apa nggak benar. Murah hatilah. Sahabat atau musuh, murah hatilah. Saudara, dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-36, Tuhan Yesus berkata, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati." Saudara, kita harus murah hati sebatas apa? Sebatas kemurahan hati Bapa, Allah Bapa. Dan itu berarti kan ada batasnya. Murah hati terus menerus. Kalau mau beli kebahagiaan, ya murah hatilah terus menerus seumur hidup kita, itu batasnya. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh tindakan kemurahan hati dalam ceritanya tentang orang Samaria yang murah hati, Lukas 10 ayat 30 sampai ayat yang ke-37. Ada 3 langkah kemurahan hati, saudara. Yang pertama, orang Samaria ini diambil Tuhan Yesus sebagai contoh karena orang Farisi tanya kepada Tuhan Yesus tentang mengasihi sesama manusia. Siapa sesama manusia? Lalu Tuhan Yesus mengangkat cerita orang Samaria ini. Mengasihi sesama manusia. Itu langkah pertama. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat dikatakan kasih itu murah hati. Dan Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita mengasihi musuh kita. Matius 5 ayat yang ke-44, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepada kamu, kasihilah musuhmu." Orang yang memusuhi kita itu adalah sesama manusia. Lalu karena kasih, timbul belas kasihan. Orang Samaria ini melihat orang Yahudi tergeletak, tak berdaya, luka-luka di jalan setelah dirampok, maka dia belas kasihan. Dia turun dari keledainya menghampiri orang yang luka-luka ini. Lalu dia bermurah hati, melakukan satu tindakan menolong orang yang tak berdaya ini. Musuhnya ini sebetulnya, orang Samaria itu sangat memusuhi orang Yahudi dan sebaliknya. Tapi orang Samaria ini mengambil tindakan, menolong orang Yahudi ini. Waktunya dikorbankan, tenaganya dikorbankan untuk merawat luka-lukanya. Lalu juga waktunya juga untuk membawa orang yang terluka ini ke penginapan, dan kemudian uangnya dikorbankan untuk membayar biaya pengobatan orang yang luka-luka ini. Itu murah hati.
Saudara, kasih menimbulkan belas kasihan menimbulkan tindakan, yaitu murah hati. Menggerakkan orang untuk memberkati, menolong orang lain yang memerlukan pertolongan. Dan kata Tuhan, orang yang murah hati berbahagia, sebab mereka akan menerima kemurahan hati. Dari siapa kita akan menerima kemurahan hati? Yang pertama, dari sesama manusia. Ada saja orang yang bermurah hati pada kita pada waktu kita perlu pertolongan. Apa yang kita tabur, kita tuai. Lalu yang kedua itu pasti dari Allah sendiri yang memerintahkan agar kita murah hati. Pertolongan Allah pada waktu kita perlu pertolongan. Kekuatan Allah pada waktu kita lemah. Penghiburan Allah pada waktu kita susah. Ya saudara, hikmat dan kecerdasan pada waktu kita harus memutuskan sesuatu yang pelik, dan bahkan juga berkatnya melimpah dalam kehidupan kita pada waktu yang tepat. Karena itu, perkataan Tuhan Yesus ini bukan isapan jempol. Berbahagialah orang yang murah hatinya, sebab mereka akan beroleh kemurahan. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.